Oke, kita ketemu lagi di channel Tukang Manjat bersama saya Agus Rabet. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips membuat tali pengaman paling murah. Tali pengaman untuk pemanjatan di pohon dengan cara yang paling murah. Ya, ini paling murah dah. Yang dibutuhkan pertama adalah tali webbing. Ya. Tali webbing ini ada dua macam, ada yang tabular, ada yang non tabular. Ini termasuk yang non tabular. Kalau yang model tabular tuh yang seperti ini, dia lebih lembut, ya, dipegang lebih lembut, lebih tebal. Ya. Biasanya kalau Anda membeli standar satu gulung hanya 4 meter. Tapi tergantung bodi juga. Kalau bodi saya untuk membuat tali pengaman harness yang simple, saya butuh tali webbing 5 meter. Dan minimal kalau Anda mau membeli ya 4,5 meter lah. 4,5 meter itu mungkin cukup. Ya. Yang pertama webbing. Webbing cukup murah lah. Paling hanya berapa puluh ribu aja. Yang kedua, Anda harus punya tali atau tali, ya. Kalau bisa sih yang sejenis tali Carmentel. Ini tali tipe-tipe Carmentel 14 mili. Anda bisa pakai juga yang agak kecil juga, yang 12 mili juga bisa. Atau kalau memang sulit ditemukan, beli aja yang model begini nih. Ini lebih simpel nih. Sudah ada cantolannya, bahkan dikasih bonus karabiner 2. Bisa pakai ini, Anda potong aja. Ini kan 10 meter. Biasanya tali lanyard untuk pengaman ya dibutuhkan antara 3-4 meter. Pakai satu dapat ini, nah itu lebih fungsional. Yang ketiga, tali pusik. Anda butuh tali pusik. Ini tebelnya 8 mili. Tapi bisa juga 6 mili ya, pakai 6 mili. Sebetulnya idealnya 6 mili enak juga. 2 meter ya. Atau minimal 1,5 meter. Ya. 1,5 meter sampai 2 meter. Ini pun murah, paling semeter hanya 15-20 ribu. Jadi yang dibutuhkan 1, 2, 3. Anda sudah bisa bikin pengaman yang ya bisa dikatakan daripada nggak ada, atau emergency atau darurat. Akan lebih bagus lagi kalau Anda punya ini 2 aja, cukup. Ya. Punya 2, ini murah lah 50 ribuan, 2 100 ribu. Kalau Anda punya yang begini 2, nah ini sudah darurat, enak lah, setidaknya nggak terlalu sulit. Nanti saya informasikan kenapa kita harus butuh ini. Sekarang kita bikin harnessnya dulu. Ya, saya pandu pelan-pelan. Yang pertama adalah Anda cari tengahnya dulu nih. Nah, ketemukan, lalu sampai ujung sini. Diurut, kalau melintir ya supaya jangan melintir, lurus saja. Ya. Sudah ketemu tengahnya, Anda pasang di tengah-tengah sini, atau dari sini bisa lah. Dari sini geser ke sini. Nah, ketemu kan kira-kira setengah meter. Nah, ini tetap dipegang, ini kita majukan, kita bikin simpul setengah, istilahnya begitu ya. Disimpul, ya. Kalau agak sulit ini ditandain juga bisa pakai spidol kalau mau. Kita bikin simpul. Ya.
Begini aja nih. Oke. Simpul 1. Terus yang kedua di sini. Kita bikin simpul juga. Simpul setengah namanya. Ya. Jadi ada 2 lubang nih. Fungsinya sebagai begelnya. Ya. Sesuaikan ukuran pinggang. Kalau sudah, kita pasang begini. Di belakang nih. Ya. Ini di sini. Ya. Ya. Kiri kanan kan. Ini kita bikin simpul. Ya. Kita libatkan dulu 2 atau 3 kali. Ya. Ini kita libatkan juga. Nah, ini sudah begini, kita pasang di sini, ya. Tarik. Nah, sini. Lalu ambil dari atas, ya. Dari atas. Terus ini. Lalu dari atas turun lagi ke bawah, masukkan ke sini. Ya. Nah, tarik ke depan, tarik ke belakang. Jadi dia tidak melintir ya. Nah, seperti ini. Kita ulangi satu lagi sini. Lalu kita lewatin atas. Ya. Lalu kita ambil ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Jadi 2 gini. Ini sisa segini ya. Ini kita tarik ke belakang. Kita lilitkan. Ini kalau ini dari bawah, ini dari atas. Ya. Itu. Lalu ikat. Ya. Bisa sekali lagi kita ikat. Ya. Jadi ya, ini harness sederhana ya. Sederhana, ada begelnya. Ini aman nggak? Aman. Nyaman nggak? Tidak nyaman. Untuk jangka waktu lama tidak nyaman. Tapi Anda bisa mensiasatinya, pinggangnya kasih matras atau busa tebal sehingga Anda tidak akan sakit tertekan sama tali ini. Ya. Nah, ini satu sudah. Ini sudah seperti gini ya. Ini namanya seat harness sederhana. Ya. Ini bisa kita cantolkan di atas. Ini bisa samping. Lalu yang kedua ini lanyardnya. Lanyardnya ya kita sesuaikan dengan pohon. Kalau pohonnya gede ya tingkat 200 ya lanyardnya 4 meter. Kalau pohonnya 300 cm ya lanyardnya 5 meter. Lalu untuk yang ini, nah, karena Anda nggak punya, ini saya ceritakan nggak punya ini ya, solusi pertama. Maka ini bisa dimasukkan ke sini nih. Jadi fungsinya itu. Ya. Ini lalu bikin simpul 8, simpul angka 8 untuk mengikat. Satu, jadi kayak bikin angka 8.
fungsinya untuk mengikat. Ya, ya seperti ini. Jadi ini mati, menahan. Dia tidak, semakin kencang, semakin dibebani dia semakin kencang. Udah jadi. Nah, yang ketiga, nah ini fungsinya tali pusik. Tali pusik fungsinya untuk dia bisa mengendorkan, mengenjeng seandainya ini pohon nih, ya. Saya bikin pohon aja. Kalau langsung diikat di sini kan mati, maka kita gunakan pusik supaya dia bisa hidup panjang pendek. Caranya gimana? Nah, pertama talinya minimal 1,5 sampai 2 meter ya. Kita bagi dua, ini ya. Lalu ini kita pasang di sini, ya. Ya, kita pasang begini. Kita masukkan 3 sampai 4 kali. Jadi dibikin simpel begini, ya. Terus kita masukkan lagi. Nah, masukkan 1, 2, 3, ya 3 sampai 4 kali. Nah, lalu ditata ya. Tapi terkadang kalau talinya licin, dia dibutuhkan sampai 4 kali ya, 4 kali putaran. Nah, jadi seperti ini. Ini fungsinya kalau terbeban, dia kencang. Tapi kalau kendor, kita bisa tarik. Kalau tidak ada beban. Tapi kalau dibeban talinya, nah dia ngunci. Nah, itulah fungsinya. Nah, kita tata biar enak. Nah, gini. Oh. 6 dibikin 4 putaran lebih enak. Kita coba ya. Kita buat simpul lagi di tengah. Bukan simpul, 1 putaran lagi jadi 4 putaran. Lilit ya. Ya, seperti ini ya. Semakin gede semakin enak nuruninnya atau ditariknya. Bebannya mati. Nah, kalau seandainya kita nggak punya ini repotnya begini. Jadi, ya ini kita ribetkan dulu ke pohon. Baru ini diikat di tali biru ini, di harness. Nah, seperti itu. Tetapi mungkin cara ini hanya cocok. Jadi kita simpul lagi dia, simpul 8. Ya. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya nih, nah kita bisa dekatkan. Tuh. Jadi ya bisa buat penahan. Tetapi kalau kita naiknya pohon bercabang, bingung. Masa kita mau copot dulu, keburu jatuh nanti. Nah itu repotnya, kita nggak bisa, tangan kita satu nggak bisa nyopot ini, pasti harus tangan dua.
Nah, ini lain halnya. Kalau Anda nembang palem kelapa mungkin nggak apa-apa cara begini nih. Tapi kalau pohon-pohon yang ada cabangnya, supaya lebih mudah lepas pasangnya, Anda tinggal pilih. Ya. Nah, ini harusnya idealnya ikatnya tali fisherman. Jadi ini diikat di sini. Seperti itu. Samakan. Lalu yang di sini ikat juga. Nah, lalu ditarik. Nah, ini kuat sekali. Nah, kalau modelnya seperti ini mudah sekali nih. Anda tinggal kasih karabiner, pasang di sini. Lebih baik sih enaknya agak disimpul lagi, biar dia nggak terlalu lari-lari, istilahnya begitu. Nah, gini. Nah, ini enak. Anda nggak harus lingkar-lingkar dulu. Jadi tinggal pasang sini, ini tinggal masukkan ke sini. Nah, enak seperti ini. Jadi kalau Anda ingin lebih sempit lagi, tinggal maju lagi, kendorin, tarik, kencang. Mau dikendorin, ya kendorin lagi, mundur. Nah, bisa lepas. Seperti itu, simple banget kan? Ya. Lebih enak lagi, ini pakai karabiner, ya. Makanya saya bilang kalau punya 2 karabiner, enak sekali. Anda tinggal bikin simpul. Ya. Nah, bikin simpul 7:30 istilahnya. Pasang di sini. Nah, ini Anda akan fleksibilitasnya di atas pohon lebih mudah. Jadi pindah cabang, Anda tinggal pasang ini. Kalau Anda punya 2 karabiner, ya lebih enak lagi. Murah kan? Ini paling modalnya hanya 200, 300 lah paling mahal. Beli webbing, beli tali lanyard, beli prusik, beli karabiner. Prusik minimal 6 mili ya. 6 sampai 8 mili. Jangan yang 4 mili, nanti khawatir putus. Oke, begitu aja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memakai safety. Atau kalau mau pengamannya di depan juga bisa. Misalnya Anda nggak bikin begini ya, ya udahlah, bikinnya di depan sini pasangnya. Ya, pasang di depan juga bisa, sama aja. Tapi kurang enak kalau menurut saya, enaknya di pinggang. Seperti itu. Oke lah, masa kayak gini nggak bisa dipahami. Harusnya mudah lah ya. Ini sudah saya kasih tips yang cukup sangat bermanfaat lah. Kalau Anda belum mampu beli seat harness yang seperti ini, gunakan seperti ini. Ini tentu sangat aman. Nyamannya tergantung situasi dan kondisi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk bertanya tentang alat-alat ini. Terima kasih sudah menonton.